Kita masih membahas pro kontra belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Saya ke Pak Agus sekarang. Tadi kan kalau Pak Agus kasih kritik tapi soal prioritas. Sementara tadi di media sosial di segmen sebelumnya kita bahas soal dikatakan Bu Risma ini pencitraan, artinya tidak konstruktif kritiknya. Apa yang Pak Agus lihat soal ini? Ya, itu dinamika di masyarakat demokrasi saja. Buat saya tidak persoalan. Selalu dalam membahas ini saya selalu katakan pada pejabat yang sedang menjabat bahwa saya hanya mengingatkan bahwa tugas pokoknya apa, yang lainnya apa, supaya semua masyarakat. Kalau persoalan media sosial buat saya sih itu nggak bisa, karena itu kayak orang bicara ditulis bicara, kalau Anda sepakat ya tulis, oh bagus, kalau enggak Anda maki-maki, ya biar saja, dan tidak perlu. Jadi buat Bu Risma atau semua menteri ya dibaca saja, tidak usah dipikirkan dengan mendalam karena bisa buang energi. Jadi yang penting arahnya itu jelas. Makanya saya katakan tadi, ya tugas Mensos itu seperti itu. Tapi kita sekarang punya critical time yang sangat-sangat sudah urgent yang harus segera dibereskan. Saya ingatkan karena itu bisa menghancurkan Mensosnya yang selama ini kan sudah 3 orang cukup banyak. Itu maksud saya, supaya hati-hati sekali, hati-hati karena sumber korupsi di Republik ini ada izin dan data. Oke, karena itu tadi yang jadi concern ya, masalah data dan juga internalnya. Nah, tapi bicara soal media sosial tadi kan ini jadi noise kita lihat beberapa hari ini, Pak Gilbert. Ya, kita tonton aja noise, jadi noise kalau kita makan ditelan, dipikirkan mendalam. Kalau tidak kan enggak apa-apa. Kalau tidak anggap angin lalu saja ya Pak Agus begitu ya? Kita buat pengetahuannya, oh ini, oh ya baik, sudah, enggak usah. Bahkan ada yang lebih jauh mengatakan bahwa ini adalah terkait dengan pemilihan gubernur DKI berikutnya. Bisa saja. Dan juga Pilpres 2024. Politik itu bisa kemana-mana kan, Pak Gilbert lebih tahu lagi. Jadi artinya itu bisa saja dipakai dan itu tidak melanggar. Nah tinggal kita publik itu menelannya ya ditelan saja, oh gitu, oh ya sudah, nanti buat bahan paling tidak pengetahuan kita. Toh kita tidak terlibat dalam politik. Oke, tapi cara membedakan mana pencitraan, mana kerja betulan tuh gimana? Ya itu memang pembelajaran saja, kan kita bisa cek. Ya kalau saya biasanya kalau dapat itu saya cek ke menteri atau kepala lembaga yang terkait, saya langsung tanya, ini benar nih, nanti berikan jawab. Tapi kalau tidak punya akses itu, ya bisa ditanyakan pada teman yang kemungkinan paham. Tetapi jawabannya jangan menghasut, karena itu nanti merusak tatanan sosial masyarakatan. Dan lagi kalau saya begitu baca yang aneh begitu, saya tanyakan langsung, saya WA saja. Saya tanya benar nggak ini, baik tokoh politik maupun tokoh pemerintahan. Supaya jelas, karena kalau iya, lalu saya akan bantu menetralisirkan. Oke, nah jadi kita lihat dulu outputnya apa. Nah Pak Gilbert, agar outputnya ini bisa diawasi, karena kita tahu yang pertama bukan hanya dikatakan pencitraan, bahkan rekayasa. Ada yang beredar di media sosial bahwa yang dilakukan Bu Risma adalah rekayasa. Bagaimana publik bisa melihatnya, bisa mengawasinya kalau dari PDIP melihatnya? Gini, saya harus luruskan. Di antara suara-suara yang muncul, kita mesti bisa membedakan mana noise, mana voice. Mana bising ya, mana kemudian bunyi. Ya. Yang kita harapkan adalah bunyi dengan nada yang teratur. Suara narasi begitu musik. Ya, sehingga menjadi musik, ya kan. Tetapi noise kita mesti abaikan. Dan di sini memang seorang leader tahu mana noise, mana voice. Nah, kembali ke situ, bagaimana kita kemudian menganggap itu pencitraan atau rekayasa segala macam. Soal pencitraan rekayasa nggak mungkin lah ya. Tadi Bu Risma sudah mengatakan saya tidak tahu Jakarta, dan kita pun tahu bahwa itu semacam black campaign lah buat Ibu Risma. Dan tidak mungkin direkayasa itu. Satu hal dalam membaca sesuatu yang tidak bisa dibohongi dari jarak komunikasi seseorang adalah gestur. Gesturnya Bu Risma adalah gestur orang yang tulus, kerja keras, kemudian lupa bahwa sudah usia. Kadang sampai kelelahan dan terduduk jatuh. Dan itu terjadi berapa kali di Surabaya. Dan itu bukan dibikin-bikin, tetapi memang ada keinginan untuk memperbaiki rasa gerah dengan kondisi yang ada, ingin mempercepat akselerasi. Nah, ini kita lihat di Bu Risma, bahwa kemudian ada orang yang merasa terusik dengan belusukan, dengan ketulusan, dengan kerja kerasnya, itu adalah orang-orang yang berharap ada mainannya untuk 2024. Sementara Bu Risma bekerja bukan untuk itu, tetapi karena dia sebagai mensos,
kemudian sebagai seorang yang ingin membantu rakyat, beliau lalu kemudian melakukan itu dan kita bisa membaca dari gesturnya. Jadi jangan pernah melihat narasi tulisan di medsos itu sebagai sesuatu yang baik, tidak, karena di situ tidak ada emosi yang bisa kita baca. Tetapi yang kita lihat dari gestur seseorang itu tidak bisa dibohongi. Pun seorang intelijen asing masuk ke dalam negeri, kenapa intelijen dalam negeri bisa menangkap? Karena gesturnya tidak bisa dibohongi. Dan gesturnya Bu Risma adalah gestur orang yang tulus, yang ingin bersikap adil melihat kemiskinan ini, ingin kemudian tepat sasaran. Jadi nggak usah takutlah dengan data. Nah, bicara soal Bu Risma akan bekerja. Ya, bicara soal tepat sasaran ini, Pak Agus, tadi dikatakan bahwa belusukan ini inline, tapi bukan urgensi kalau dari sisi Pak Agus. Jadi agar bisa melihat fakta di lapangan, kalau bukan dengan belusukan, bagaimana untuk memperbaiki data kemiskinan tadi? Ya bisa, tentu kan saya katakan, belusukan boleh, tapi jangan terlalu semangat seperti layaknya kepala daerah, karena beliau kan bekas kepala daerah. Yang sekarang yang saya concern dengan Kemensos selain data adalah soal dampak dari OTT kemarin. Apakah nanti pemeriksaan pajaknya masih WTP? Kalau tidak bagaimana? Kan itu kan kayak rapornya menteri kepada presiden. Nah itu hal-hal itu. Nah tetapi kalau dia perintahkan anak buahnya eselon 1-2 itu kan bagian dari yang lama. Nah ini yang mesti dibereskan supaya Bu Risma bisa bekerja tadi berusukan dengan baik, tapi persoalan data, persoalan internalnya jalan. Nah sekarang itu mumpung masih awal urgent, belusukan silakan, kan dia sebetulnya bisa juga supaya lebih banyak belusukannya, dia perintahkan eselon 1-nya belusukan, nanti kita rapat kembali gitu kan bisa juga. Tetapi yang diekspos oleh media memang belusukannya, karena aneh. Oh ini kerja nih, diikuti aja kemana gitu, nanti dialognya di itu. Tapi kalau bekerja pemberian data kan tidak menarik untuk media. Ya kan? Nah ini yang juga harus kita pahami. Kalau saya pribadi yang penting itu tolong dibereskan, karena saya takut sekali, khawatir sekali kalau Bu Risma kena impact-nya. Sementara beliau mau kerja, itu saya pahami, saya tahu beliau. Nah jadi maksud saya ini hanya mengingatkan, hati-hati. Karena dua hal tadi itu sangat mempengaruhi Kementerian Sosial ke depan. Kalau yang itu, silahkan belusukan, nanti bisa dicek. Nanti kan ini kan waktunya pendek, cepat gitu ya. Biar cepat ya bawahannya kerja, laporan mana, lihat, dia cek. Nah itu bisa. Jadi dicari cara. Jadi beriringan ya, jangan hanya belusukan aja, tapi juga dikerjakan juga untuk masalahnya memang buat media itu seksi, karena kan belusukan jalan gitu melihat banyak hal aneh. Tetapi yang bekerja di dalam juga kan bisa ditanya, Bu, bagaimana perkembangan persoalan datanya? Kan bisa ditanya itu, karena sebentar lagi uang mengalir, banyak yang tidak dapat atau dibagi-bagi, itu persoalan lain. Ini tentu jadi concern di DPP ya Pak Gilbert. Tapi apakah dari PDIP sebenarnya sudah mengingatkan ini ke Bu Risma? Soal mana jadi prioritas kerja Bu Risma setelah jadi Menteri Sosial, Pak Gilbert? Saya tidak sampai sebegitunya tahu ya, tetapi begini, Bu Risma itu sangat getol dalam hal melihat data di lapangan. Bu Risma bukan tipikal orang yang menerima data kertas tertulis kemudian tidak mengecek di lapangan. Belusukan itu keuntungannya adalah kita melihat realita. Tidak kemudian menerima laporan, lalu kemudian kita berbicara, menginstruksikan, muncul di media layar, begitu layar televisi, tidak. Bu Risma tipikal orang yang kemudian mengeksekusi dengan melihat apa yang ada di depan matanya, dia lihat realita bagaimana. Dan kemudian melihat kemiskinan itu dengan belusukan sesuatu yang baik tentunya. Nah bagaimana kemudian Bu Risma menjaga kesehatan, saya juga tidak tahu, karena Bu Risma selama jadi wali kota tidak pernah tidak ke lapangan. Sementara kepala daerah yang lain ada yang tidak ke lapangan dan malah kena COVID. Bu Risma tidak kena COVID. Karena kita juga tidak mengerti rahasia ilahi dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dengan ketulusan tentu berbayar apa yang dikerjakan Bu Risma, dan masyarakat akan melihat apakah ini pencitraan apa tidak. Karena masyarakat itu sudah dewasa. Dia tahu mana yang kemudian benar-benar tulus, mana yang kemudian sekedar pencitraan. Mengenai kinerja Bu Risma di dalam, kalau saya melihat dari jauh, Bu Risma akan melakukan perombakan yang sistematis di Kemensos. Karena saya mengikuti statement beliau, pernyataan beliau di media, bahwa tidak boleh Anda bekerja seperti dulu lagi. Artinya, beliau sudah merancang, dan waktu saya melihat ruang kerja beliau di Surabaya dengan Command Center, itu adalah terobosan yang luar biasa, di mana beliau bisa memonitor seluruh kota Surabaya. Mungkin sistem itu akan dibangun di Kemensos, mungkin, karena saya melihat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang melebihi 9/11,
9/11 itu baru kemudian 10 menit datang. Ini di lokasi sendiri ada petugas yang kurang dari 10 menit sudah menyelesaikan masalah. Oke. Saya yakin beliau mampu melakukan itu karena beliau manajerialnya sangat baik. Oke, jadi apa mestinya kalau Pak Agus katakan sebelumnya kritiknya kan menteri itu di tataran kebijakan, artinya sistemnya dulu yang harus dikuatkan, dibangun oleh Bu Risma Beliau sebagai mampu Menteri Sosial. membangun itu, sangat mampu. Oke. Saya melihat kota yang begitu rumit Surabaya bisa dia buat command center yang Oke, ditiru oleh baik. DKI. Saya ke Pak Agus untuk menjawab yang tadi. Jadi apakah sistemnya ini yang harus jadi bekalnya Bu Risma untuk memimpin sebagai Menteri Sosial? Sebagai menteri kan tentu KPI-nya ada sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Presiden melalui Perpres. Ya, dan itu yang utama. Kalau belusukan iya menteri harus turun ke jalan. Nah itu buat saya sudah tidak ada masalah soal belusukan, tapi harus membereskan karena saya melihat ini sangat urgent yang harus diselesaikan. Syukur kalau saya tidak memonitor Bu Risma di kantor sehari-hari atau tidak. Saya juga cuma baca medsos, kemudian ditanyain wartawan, saya lihat oh ya Bu Risma dia turun ke jalan dan sebagainya. Waktu taman bunganya dirusak mereka dia teriak-teriak marah, akan begitu. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Bu Risma menjerit di rapat Kementerian Sosial. Nah itu menarik mungkin buat teman-teman wartawan ya. Kalau belusukan sekali lagi kepala daerah itu harus lebih detail untuk memberikan laporan. Bu Risma nanti mengecek gitu ya. Maksud saya kalau ngecek itu kan tinggal bawa checklist yang dilaporkan apa ya dicek gitu ya. Karena waktunya dalam sehari kan pendek. Jadi dioptimalkan saja waktu itu untuk duduk sebagai regulator dan duduk sebagai orang yang pengen cari kebenaran dari apa data-data yang disampaikan oleh anak buahnya. Itu saja. Dan publik akan mengawasi dalam waktu dekat ini ya Pak Agus, karena ini berkejaran dengan waktu di tengah COVID yang masih berlangsung. Iya, publik cuma pengen saya kok nggak dapat bantuan sosial. Oke. Ini saya harus siap-siap juga di warga saya nggak dapat bantuan sosial, kemarin dapat. Nah itu yang harus dijawab dan itu akan ribet untuk Menteri Sosial. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Terima kasih juga Pak Gilbert telah bergabung di Kompas Petang kali ini. Selamat sore. Sampai ketemu Pak Gilbert. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.